Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Fadila. Saya dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbekalan kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia. Saya dari kelas 11 OTKP 1. Saya di sini mau menjelaskan tentang kegunaan sarana dan prasarana kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yu Amanda. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan Sapras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Henawati. Saya dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 1 di Sekolah SMK Al-Muqtariyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sarana dan prasarana. Perbekalan kantor yaitu segenap alat dan bahan yang diperlukan untuk membantu pekerjaan kantor. Perbekalan kantor meliputi 1. Perlengkapan atau peralatan kantor, office supplies, yaitu alat yang diperlukan untuk membantu pekerjaan kantor. Peralatan kantor atau perlengkapan kantor meliputi 5 jenis. 1. Lembaran, contohnya kertas HPS. 2. Non-lembaran, contohnya alat tulis kantor. 3. Buku, seperti buku catatan, buku tamu, nota, dan lain sebagainya. 4. Ada jenis peralatan kantor yang habis pakai, contohnya kertas, tinta, dan lain-lain. Kelima, ada jenis perlengkapan kantor yang tahan lama, contohnya stapler, gunting, pelubang kertas, tempat sampah, dan lain sebagainya. Perbekalan kantor yang kedua yaitu mesin-mesin kantor. Mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, mengganda, dan mengolah bahan-bahan keterangan secara sistematis, elektrik, magnetik. Contohnya mesin-mesin kantor seperti mesin fotokopi, LCD, mesin printer, dan lain-lain. Ketiga, ada perabot kantor. Perabot kantor adalah alat yang terbuat dari kayu, besi, baja, dan plastik untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor. Contohnya meja, kursi, piling kabinet, brankas, dan lain-lain. Dan keempat, ada interior kantor. Interior kantor adalah suatu benda yang digunakan untuk menghias suatu tempat. Contohnya jam, vas bunga, gambar Pancasila, gambar Garuda, foto presiden kita Joko Widodo, dan lain sebagainya. Aktivitas perbekalan kantor memiliki tujuan dalam organisasi, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kantor. Yang kedua, mengetahui barang atau benda yang rusak yang tidak bisa diperbaiki sehingga harus dimusnahkan, atau barang yang rusak tetapi masih dapat diperbaiki. Dampak dari adanya perbekalan kantor adalah tercapainya titik maksimum dalam pekerjaan kantor, sehingga tujuan dari kantor atau perusahaan dapat tercapai dengan baik. Kegunaan sarana dan prasarana kantor. Jadi, kegunaan sarana dan prasarana kantor yaitu 1. Sebagai penunjang kegiatan kantor. 2. Mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kantor. 3. Memperoleh hasil yang lebih memuaskan. 4. Sebagai aset kantor. 5. Memberi kenyamanan kerja bagi karyawan. 6. Meningkatkan konsentrasi karyawan. 7. Meningkatkan produktivitas kerja. Jadi, kegunaan sarana dan prasarana kantor yaitu ada 7. Pengelolaan Sapras merupakan kegiatan yang sangat penting di kantor karena keberadaannya akan sangat mendukung untuk suksesnya kegiatan operasional di kantor. Secara umum, tujuan pengelolaan Sapras kantor adalah memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana kantor. Secara rinci, tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyesuaikan apa saja fasilitas yang dibutuhkan oleh kantor. 2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana kantor. 3. Untuk mengupayakan pemeliharaan Sapras kantor sehingga keberadaannya selalu dalam kadar siap pakai. 4. Sebagai alat kantor bila persediaan perlengkapan kantor habis. Tujuan pengelolaan Sapras kantor adalah agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor, baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional, dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Dalam pengelolaan Sapras kantor dilakukan tujuan beberapa kegiatan, yaitu 1. Pengadaan, 2. Penyimpanan,
ruang lingkup sarana dan prasarana kantor ada 10 poin. Yang pertama yaitu poin perencanaan pengadaan. Yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan di sini, pengeterapan secara sistematik agar terciptanya tujuan yang ditetapkan. Terus poin yang kedua, prakualifikasi rekanan. Pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan sistem lelang yang diikuti oleh rekanan dengan mengadakan tender. Yang ketiga ialah pengadaan barang. Yang dimaksud dengan pengadaan barang itu, pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman, dan harga yang terjangkau. Dan yang keempat ialah penyimpanan. Penyimpanan yang dimaksud ini ialah menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang, kegiatan untuk menaruh sesuatu dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman, tetapi juga mudah menemukan kembali jika memerlukannya. Yang kelima ialah inventarisasi. Yang dimaksud dengan inventarisasi di sini kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Dan yang keenam ialah penyaluran. Yang dimaksud dengan penyaluran di sini kegiatan tentang pemindahan barang dan tanggung jawab ke instansi atau pemegang lain. Dan yang ketujuh ialah pemeliharaan. Kegiatan yang terus-menerus atau yang disebut dengan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan siap pakai untuk menghindarkan adanya unsur pengganggu. Dan yang kedelapan ialah rehabilitasi. Pasti tentunya kalian tahu kan rehabilitasi itu apa? Rehabilitasi kegiatan untuk memperbaiki barang dengan tambal sulam atau penggantian suku cadang agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga punya daya yang lebih lama. Dan yang kesembilan ialah penghapusan. Penghapusan dilakukan jika tidak bisa dilakukan rehabilitasi. Kegiatan pembebasan barang dari pertanggungjawaban atau yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ialah pengendalian. Pengendalian di sini kegiatan monitoring terhadap seluruh kegiatan pengelolaan inventaris, proses untuk mengarahkan seperangkat variabel atau misalnya itu mesin-mesin, manusia, dan lain-lain deh. Pokoknya ya ke arah tercapainya sasaran atau tujuan.